Halo? 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 Iya, Bapak suaranya bisa lebih keras, Bapak, karena suaranya tidak bisa didengar dengan baik. Iya, ini mau ngomong masalah istri nih. Kenapa istrimu, Pak? Kan maksudnya dia, Saya nggak dengar, Pak. Maaf, suaranya saya tidak dengar, Pak. ya ini loh, mau gimana solusinya kalau suami di rumah anak. Heeh. Nah, istriku kan masih 3 bulan ini di Hong Kong. Heeh. Nah itu minta cerai. Aku nggak tahu kalau selama dia IP ku keluar sama laki-laki lain. Nah, terus bilang ke teman-temannya, terus temanku bareng kalau niatnya itu balas dendam sama aku. Maksudnya bagaimana? Saya nggak paham, Bapak. Ini bisa dianu nggak? Dilaporin nggak gitu? Saya tidak paham duduk permasalahannya bagaimana, Bapak. Bisa diulangi lagi. Saya nggak dapat nih suaranya Bapak, soalnya ngilang-ngilang. Oh iya. Selama proses di PT itu kan 1 tahun lebih dia. Heeh, terus? Nah itu aku bayar bank itu sendiri sama ngasuh anak 2 sama mertua saya itu sakit nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan. Heeh. Itu aku yang berobat ke sana kemari, itu aku yang semuanya nganterin tiap hari, makanya aku. Terus malah istriku ini nyampe sana itu nggak mau ngasih nomorku aslinya itu. Terus dia itu mau minta cerai. Oh, oke, terus? Nah, sedangkan dia pulang IP itu sering keluar sama laki-lakinya itu. Sering keluar sama laki-lakinya itu, terus? Nah, itu ngomongnya itu dari PT, orang lapangan, nganterin riwi-riwi gitu lah, nih. Terus? Tapi ternyata aku tanyakan deh, PT sama kepalanya itu nggak ada yang namanya orang lapangan suruh nganter-nganter ngurus surat apa itu di yang mau keluar negeri itu loh, Mas. Surat apa sih? Nah, itu kan pernah aku yang dijak ngurus, udah selesai tapi dia alasan lagi gitu. Ngurusin surat itu tadi. Nah, keluar itu bilang sama orang lapangan dari PT. PL lah, orang PL lah, Pak. PL-nya? Iya, bukan PL, pendamping kan ada. Nah, pendamping aku ngerti nih. Nah, ini kan orang lapangan yang nganter ke sana ke sini itu kan nggak ada. Oke, terus intinya adalah istri Bapak sekarang 3 bulan nyampe di Hong Kong, lupa sama keluarga. Intinya seperti itu. Iya. Oke, terus? Dia minta cerai kan. Nah, aku cerai nggak apa-apa. Terus tapi dia ngomong surat nikahnya itu nggak ada di PT, ngomongnya itu dibawa ke agensi Hong Kong sana. Apa betul? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Terus? terus dia itu kayak kemarin itu suruh. Pak, suaramu jauh banget, Pak. Saya nggak dengar, Pak. Jangan pakai handfree, Pak. Kalau telepon saya jangan pakai handfree, Pak. Nggak pakai. Terus? Itu nggak, Miss. Nah, itu minta cerai, malah sekarang dipersulit sama dia. Oke, terus? Bapak maunya apa sekarang? Maunya itu gimana? Sekarang kan nomorku sudah diblokir juga sama dia, jadi nggak bisa kontak sama dia lagi. Tadi siang itu aku sudah janjian sama Pak Lurah sama Pak Paulo, kan rumahnya itu kurang 6 cicilan di bank. Nah, dia Thomas, tunggu sebentar, Pak. Thomas, hoi Mona, comat ya, lo tau comat ya? Lo tau comat ya，同邊個傾啊？唔係啊，佢個侄仔求婚成功，佢打俾佢咯，阿媽慶恭喜啫。做咩啊？啊？恭喜乜嘢啊？冇嘢，搞掂晒。Terus? Ya itu masalahnya. Saya suruh bayar bank kan 2 juta. Aku tanggunganku di sini tuh 2 juta. Tinggal 6 angsuran aja. Dia lo ngomong nggak bisa, nggak mampu.
Sedangkan aku di rumah loh, itu sama anak 2 sama ibunya dia itu aku yang semuanya merawat, ngasih makan, ngasih apalah itu aku semua, Miss. Oke. Nah, sudah nyampe sana, mentang-mentang dia, aku disuruh ngitung berapa juta kamu ngirim aku di PT itu. Oke. Itu disuruh nota semua, terus minta bayaran berapa kamu iku ngeramuti orang aku itu minta bayaran berapa juta, bilang tak bayar, bilangnya gitu, Miss. Oke. Sebelum saya meranmah lebih jauh lagi nih, Mbak, apakah Bapak pernah menyakitinya sebelum dia keluar negeri? Nah, itu masalahnya. Selama di PT itu dia sudah ngaku janda sama yang bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, sebelum dia nekat keluar negeri, apakah Bapak pernah menyakitinya? Kalau itu sih perkara soal nomor aslinya, Miss. Nomor mantan lah. Tapi aku demi Allah nggak ada itu main. Bukan. Pertanyaan saya satu. Nanti baru Bapak explain. Apakah Bapak pernah menyakitinya sebelum dia terbang ke luar negeri? Ya nyakitinya dan dia ketahuan itu, selingkuh itu. Siapa yang selingkuh? Erna. Bukan, saya tidak tanya istri Bapak, saya tanya Bapak. Apakah Bapak sebelum ke luar negeri pernah menyakitinya? Itu udah yang tahun lalu lah itu, Miss. Dia itu dendamnya itu di situ. Sebentar, makanya saya jawab pertanyaan saya satu aja. Nanti saya tanyakan yang lainnya. Apakah Bapak pernah menyakiti dia? Kalau menyakiti sih, aku enggak. Tidak pernah ya? Enggak. Oke. Mungkin kalau dia merasa tersakiti kalau aku pernah nganter cewek minta tolong beliin makan itu pernah, tapi setelah itu saya temukan dia sama. Suaramu jauh lagi, Pak. Jauh dekat. Itu sudah aku temukan sama yang bersangkutan tadi yang minta tolong aku beli makan itu loh. Udah aku temukan. Terus dia keluar sama laki-laki, tak suruh nggak mau. Oke. Terus kenapa Bapak pernah SMS-an sama mantan? Itu dia minta tolong itu ngajak aku sebagai saksi, tapi aku nggak berani. Terus? Nah, itu mungkin pikirannya aku main apa tahapan, demi Allah aku nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kenapa nggak diblok? Bapak masih membalas SMS-nya? Sudah aku blokirin semua. Bukan dulu, karena ini kayaknya ada istri Bapak lagi nonton live saya ini. Suruh nanyain apakah Bapak pernah menyakitin dia atau tidak sebelum dia menyakiti Bapak. Mungkin dendam lama dia. Ngomongnya gitu ke teman-temannya juga. Dendam lama. Apa itu kira-kira Bapak tahu? Kira-kira apa tahu nggak? Ya itu, masalah nomornya mantan aja itu. Oke, kalau sudah jadi mantan, kenapa nggak dari awal diblok, Pak? Kenapa harus komunikasi, Bapak? Itu aku nggak sengaja ya. Maksudnya nggak sengaja bagaimana, Bapak? Dia inbox aku duluan, aku nggak pernah cariin dia. Terus dia inbox ngasih nomor. Dia itu curhat aja, cuma curhat. Oke, jadi kalau mantan curhat itu nggak ada masalah bagi Bapak? Kan dia cuma inbox, kan dia cuma inbox saja. Kenapa Bapak WA-an? Itu disuruh WA sama dia. Si yang nyuruh siapa? Sang mantan itu. Kenapa kamu lebih nurut sama mantan daripada istri? Karena kayaknya istrimu lagi nonton live nih. Iya, nggak apa-apa, biarin. Maka dari itu kamu yang menyakitin dia dulu. Sakit kan disakitin, Pak? Iya, tapi masalahnya kan dulu sebelum berangkat aku mau selesai sudah. Ya, gini loh. Laki-laki kalau menyakiti itu harusnya sadar diri dan meminta maaf, jangan mentang-mentang. Karena kalau perempuan sudah membalas itu biasanya lebih kejam. Saya tidak membela perempuannya ya, Bapak. Tetapi sebelum dia berangkat, Bapak itu nyakitin dia secara ugal-ugalan.
Kenapa Bapak memilih mantan daripada istri? Kenapa Bapak sudah tahu inbokan? Kenapa Bapak pindah ke WA? Kalau Bapak tidak ada tujuan, ngapain harus ngasih nomor WA? Ya pengen nolong aja itu, Miss. Kenapa kamu pingin nolong orang lain sementara kamu harus kehilangan istrimu? Berat istri atau mantan sih sebenarnya? Yang mana? Kamu itu berat istri atau mantan sih? Aslinya ya sama istri lah. Lah kenapa kamu minta mantanmu menghubungi terus kamu memilih dia? Kan cuma minta tolong. Bapak, mantan minta tolong terus kamu tolong. Sekarang istrimu main sama laki-laki, sakit nggak sih, Pak? Banget, Miss. Loh lah ya itu perasaan dia dulu, Pak. Jadi Bapak pelan-pelan merasakan dong. Jangan marah dulu dong. Ya siapa tahu nanti dia tobat. Katanya udah nggak bisa diperbaiki ngomong gitu. Iya jelas, karena kalau perempuan sudah mendapatkan gantinya, dia tidak akan kembali lagi pada laki-laki yang telah menyakitinya, Bapak. Iya. Aku juga paham. Nah ini minta cerai, aku urus. Kok diruat gitu loh. Iya dong, Bapak. Perempuan kalau dendam kan kayak gitu. Tidak akan mempermudah hidupmu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Paham nggak, Bapak? Iya. Ya sabar dong. Dia dulu bersabar karena kamu menyakitinya. Sekarang gantian dong sabar sedikit untuk mengondisikan hatinya juga. Iya, masalahnya itu dia nggak mau bayar utangnya itu. Ya urusan nanti dong, Bapak. Sekarang kan dia masih potongan belum selesai. Iya, paham kalau itu. Nah iya, makanya. Kan gini, misalnya terus nggak usah ngasih anak-anak biar aku yang nafkahin diri sini, bayarin aja itu. Ya tunggu dulu dong, Pak. Dia kan potongan belum selesai, Pak. Uangnya kan belum selesai, Pak. Potongan 5 juta kan? Ya, itu. Iya, 5 juta kan masih belum, Pak. Kan Bapak harus tahu di luar negeri itu sabun beli sendiri, softtek beli sendiri, pulsa beli sendiri, Bapak. Ya jangan dihitung utuhnya dong, Pak. Iya. Masih makan beli sendiri, Bapak. Jangan dihitung utuhnya aja 10 juta, Bapak. Ya, Miss. Nah, ini pesan saya buat Bapak. Jangan menyepelekan perasaan perempuan saat kamu komunikasi dengan mantan. Ingat, selingkuh itu bukan di atas ranjang. Selingkuh itu saat kamu sudah nggak fokus sama istrimu. Itu juga ya, aku yang itu ya nggak habis pikir itu kenapa wong aku ngirim ke dia, ngirim ke tetangga, ke saudaranya, itu bilang gitu, padahal dia itu selama di PT dikasih sama mbakku yang ada di Hongkong, dikasih uang 500, yang 400, 300 itu. Karena yang baik dia akan lupa, Pak. Karena yang baik dia lupa. Yang dia ingat adalah sakit hati. Kenapa Bapak SMS-an sama mantan? Ya kalau itu aku ngaku salah, Miss, tapi nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau nggak ada hubungan, kenapa harus balas-balasan? Nah, itu minta tolong kan masa nggak boleh toh? Ya boleh, makanya saya sekarang lepaskan Bapak. Siapa yang bilang nggak boleh? Teruskan. Kalau Bapak memang orang baik, semua pantannya di SMS semua, dibalesin, ditolongin semua, Pak. Istrimu buangan. Nggak ngelarang saya. Bapak itu orang baik karena mau menolong orang. Sampai lupa sama istri yang punya hati. Baik, Bapak baik, bagus. Suami yang perlu dicontoh, tetapi suami yang perlu ditinggalkan. Kenapa? Kamu repot mikirin mantan, tapi kamu nggak mikir perasaan istri. Saya paling nggak suka kalau orang mementingkan orang lain lupa sama istrinya. Bagus itu. Tapi ya sekarang jangan sakit hati kalau ditinggal istrimu. Nah ini kan aku juga mau proses biar cepet kan. Ya pelan-pelan dong, Pak. Balas dendam itu harus sakit banget. Biar Bapak tahu rasanya sakit. Kalau Bapak tiba-tiba diceraiin kan enak aja. Tunggu, sabar. Dia pasti akan nyari Bapak lagi. Kalau aku nggak kerja, Miss, ini rumah disita, aku kemana lagi terusan? Lah itulah konsekuensinya menyakitin istri, Bapak. Wong kamu jaga hati istri aja nggak bisa, ngapain jaga mantan, Pak? Ya minta tolong sama mantan dong sekarang, Pak. Benar nggak? Jadi kalau istrimu yang selingkuh duluan, Pak, kalau istrimu yang nakal,
saya akan hajar dia. Tetapi kalau bapak yang membuat dia pergi, ya saya nggak bisa bela bapak. Saya minta maaf. Masalahnya dia kan pamitnya gitu, Miss, mau bantu aku. Kami nyampe sana, aku nggak dikasih nomornya loh, Mawan. Dia malah ngomong ke adiknya itu dibelikan lakinya itu HP terus ngomong dia kalau aku nggak mencukupi sama dia. Nah kan sedangkan nggak nyukupi itu kan aku punya tanggungan rumah itu nih 2 juta 1 bulan itu. Ya makanya itu Pak, seharusnya kalau istri punya niat ke luar negeri jangan disepelekan. Jangan mau membantu mantan. Pokok permasalahannya cuma satu. Karena kamu SMS-an, inbox-inboxan sama mantan. Nah itu aku klarifikasi juga. Aku tak ajak ke rumahnya, dia nggak mau. Mau ngapain? Mau ngapain? Kalian mau bersandiwara kalau kalian nggak ada hubungan? Mau lihat kalian silaturahmi sama mantan? Kalau saya jadi istrimu nggak mau, Pak. Ate mau tempok nih ngono dah? Enggak. Biar jelas. Nggak bisa, Bu. Bapak maaf. Perempuan tidak bisa disatukan dengan mantan. Saya tidak akan melihat suami saya bertemu dengan mantannya, terus saya suruh melihat, terus kalian berdua klarifikasi. Terus kalian berdua mau klarifikasi, oh saya nggak ada hubungan, Mbak. Maaf ya, saya cuma minta bantuan aja gitu. Sampean maunya istrimu denger kayak gitu. Terus istrimu bilang, oh nggak apa-apa, saya maafkan kalian berdua gitu. Oh ya nggak mau, Pak. Iya. Nggak mau, nggak ada perempuan yang mau, Bapak. Piye tuh konsepnya sama niki? Podo karo ibumu gitu, diajak bapakmu ketemuan sama mantane bapakmu, apa yo gelem, yo ora gelem, Pak. Yo mono. Mau klarifikasi terus lihat kalian reunian, salaman. Yo enggak, Pak. Hati ini tidak terbuat dari tisu, Pak. Ajur mumur, Pak. Tetap kalau kamu mengakui kesalahanmu, saya bantu doa istrimu kembali ke kamu. Tetapi jika kamu mempertahankan omonganmu, kamu merasa kamu tidak bersalah karena kamu nolong pacarmu, mantanmu, ya saya tidak bisa melakukan apapun. Paham maksud saya, Bapak? Iya. Diam dan berdoa, gak usah klarifikasi ke sana ke sini. Ngerti? Saat ini kamu dihina, dicaci, dimaki, diam. Karena itu kesalahan yang harus kamu tebus. Dan suatu saat istrimu akan kembali dan menyadari bahwa kamu sudah berubah. Tetapi jika kamu kesana kesini klarifikasi, semakin benci istrimu ke kamu. Ngerti? Iya. Berdoa aja istrimu kembali. Jangan klarifikasi kesana kesini ya. Nah, kalau kembali itu udah nggak mungkin. Dia kan selama 1 hari di sana itu udah ngomong gitu. Sebentar, pertanyaan saya, kamu mau kembali atau tidak? Enggak, Mas. Oh, sampean nggak mau kembali, ya udah loh. Berarti kan memang sudah awal kehancuran rumah tangga kalian. Tapi bukan berarti kamu harus menjelek-jelekan dia sebagai istrimu dong. Bener gak sih? Iya, kan. Kamu harus tenang karena ini adalah kesalahan yang memulai kamu dulu. Sebagai laki-laki sampean harus tenang, jangan klarifikasi ke sana ke sini. Karena kamu punya anak. Iya, Miss. Itu pesan saya. Jangan klarifikasi ke sana ke sini, ke mantan ataupun ke siapapun. Saya tidak ingin setelah dengar ini kamu masih berhubungan dengan mantan, karena anakmu yang akan menjadi dampak dari perbuatanmu. Udah, aku buangin semua, Miss. Oke. Renungkan dulu ya, Pak. Jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan ya, Pak ya. Enggak, Miss. Aku kan tadi udah ngomong kalau aku minta solusi. Untuk saat ini tenang dulu. Bapak lagi panas, dia lagi panas. Sabar dulu sedikit. Karena Bapak sekarang terbentur oleh ekonomi, anak, istri, mantan. Jadi Bapak harus tenang dulu, minum air, sholat, nyuwun pendungane nek Gusti. Ya? Ini kan aku buru-buru pergi, proses kan sebentar lagi itu udah mau hajatannya mamaku ibuku yang nggak ada itu. Aku bingung itu. Aku pernah pakai uangnya ibuku itu 5 juta bayar. Maka dari itu pasti ada solusinya. Yang penting sampean tenang dan sabar. Pasti ada jalannya. Siapa tahu istrimu tiba-tiba sadar terus ngirimin sampean. Tetapi kalau sampean sibuk klarifikasi, dia semakin benci sama kamu.
Ngerti? Aku tadi itu nggak, iya, aku nggak minta klarifikasi lah. Rumah itu kan aku yang cari uang. Terus kalau semisal dia mau nempatin rumahnya yang baru itu nggak apa-apa, nggak masalah aku kalau sama anaknya. Tapi kalau dia nikah, lakinya di situ aku nggak mau loh, Miss. Sebentar toh, dia baru 3 bulan. Iya. Tidak secepat itu juga perempuan mau menikah, Mas. Dia kontraknya 2 tahun. Jangan pikiran aneh dulu dong. Belum tentu dia benar-benar pacaran. Belum tentu. Perempuan itu tidak mudah. Mungkin dia hanya ingin menyakitimu saja. Ngerti? Tapi teman-temannya itu Mas, semuanya bilang Mas, gitu, Miss. Mas, Nggih. saya sudah bilang, perempuan kalau sakit hati dia akan membawa pergi lukanya. Orang lain tuh tidak tahu dan kamu masih percaya dengan omongan orang lain. Paham nggak? Iya, Miss. Sampean tenango dulu, menawa sampean untuk kiriman bayari utang. Wes ngono ae. Ya? Nggih, Miss. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Miss. Ya. Teman-teman, saya minta maaf, omongan saya mungkin agak keras, agak arogan. Saya paling tidak suka laki-laki yang setelah menyakiti perempuan dan mereka mengatakan tidak sengaja atau tidak tahu kalau istrinya terluka. Ngapain aja? Mau picek dah? Hatimu suwek dah? Nggak ada rasa dah? Saya minta maaf ya, kalau penonton saya laki-laki, bukan saya ingin menghina ya, saya minta maaf ya, minta maaf. Tetapi ini adalah kenyataan. Kalau kamu yang menyakiti, jangan pura-pura seolah-olah perempuan yang meninggalkanmu. Kalau kamu yang melukai, jangan bilang sama semua orang kalau istrimu baru 3 bulan di luar negeri, terus cari pengganti. Jangan diblunder kemana-mana. Halo?